Yang berikut Bapak Ibu langsung saja studi kasus di sini. Jadi Bapak Ibu kuncinya adalah di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bisa mengajar di SD Bapak Ibu ya. Ini jelas Bapak Ibu ya. Ya no hoax ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semua, salam hormat, salam jumpa lagi dengan Sekolpedia, sahabat sekolah Anda. Saya Ali Zainal. Di video ini saya akan kembali memberikan strategi dan tips jitu dan ampuh ya, yang menurut kami akan sangat-sangat membantu Bapak Ibu guru sekalian bagi khususnya yang masih bingung berkaitan dengan linearitas ya. Di sini akan ada tipsnya yang sangat membantu Bapak Ibu. Karena linearitas ini menjadi hal yang utama ya. Linearitas ini menjadi hal yang utama agar Bapak Ibu nanti berkasnya berhasil diverifikasi LPMP dan juga Bapak Ibu berkasnya harapannya dapat disetujui dan bisa masuk pada tahap berikutnya yaitu seleksi akademik ya. Bapak Ibu semoga yang menyimak video ini sampai selesai bisa masuk pada seleksi akademik dan lulus, amin. Jadi Bapak Ibu pastikan simak sampai selesai agar benar-benar memahami dan tidak salah menafsirkan ya, karena banyak sekali Bapak Ibu guru yang menyimak sepotong-potong sehingga gagal mengartikan ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kembali di sini kita strategi linearitas ini. Pertama ada jadwal resmi, kembali kami ingatkan Bapak Ibu tanggal 10 sampai 23 Februari. Pastikan Bapak Ibu tandai di kalender Bapak Ibu sudah mendaftar nantinya ya. Nah itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian, sumber resmi yang kami gunakan ya, yaitu pertama ada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Ini merupakan sumber resmi linearitas bagi semua guru di Indonesia ya. Ini karena di sini sudah dijelaskan tentang perubahan Permendikbud nomor 46 tahun 2016. Jadi ini sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah yang terbaru ini Bapak Ibu ya. Itu sumber pertama. Kemudian sumber yang kedua yaitu Bapak Ibu SE nomor 0248 ini yang baru saja rilis beberapa hari lalu Bapak Ibu ini ya. Nah SE-nya ini Bapak Ibu. Nah ini dia. Ini SE-nya, jadi Bapak Ibu nanti pasti akan sangat-sangat membutuhkan SE ini ya. Nah kita langsung saja Bapak Ibu pada studi kasus ya. Jadi pada SE dan Permendikbud ini keduanya memiliki lampiran Bapak Ibu. Memiliki lampiran tentang linearitas di sini Bapak Ibu ya. Linearitas kualifikasi S1 D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan 2022. Nah sedangkan pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019 ini juga ada lampiran Bapak Ibu. Di sini lampirannya adalah kesesuaian bidang mapel yang diampu ya, bidang mapel yang diampu dengan sertifikat pendidik. Jadi Bapak Ibu ini beda ya kalau kita tafsirkan ya. Jadi ini bidang mapel dengan sertifikat pendidik. Sedangkan untuk di lampiran SE ini ya, linearitas kualifikasi S1 dengan bidang studi PPG ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus pahami dulu itu. Nah berikutnya Bapak Ibu sebagai tips strategi penting bagi Bapak Ibu yang jangan sampai terlewat Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu berkaitan dengan pendaftaran ya, Bapak Ibu tentu tahu nanti ketika mendaftar Bapak Ibu di SIM PKB ya. Di SIM PKB kalau kita lihat di tata cara mendaftarnya di sini Bapak Ibu. Nah tata cara mendaftarnya Bapak Ibu diwajibkan nanti untuk memilih ya, untuk memilih bidang studi yang diikuti dalam PPG. Nah kemudian linear ya dengan ijazah S1 D4-nya. Nah ini kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu cek ya bidang studi yang akan diikuti PPG dan prodi S1-nya. Nah di sini Permendikbud ini ya masih istilahnya belum langsung mengena Bapak Ibu. Karena ke Permendikbud ini disasarkan bagi Bapak Ibu yang sudah bersertifikasi. Jadi ya, jadi Bapak Ibu di sini sudah dijelaskan ya sertifikat pendidik. Jadi ini sudah dapat sertifikat pendidik lalu mengajarnya mapel apa, begitu ya. Nah tapi kalau di SE ini
lebih dijabarkan lagi Bapak Ibu, tadi S1-nya dengan PPG yang akan dipilih. Jadi berbeda ya Bapak Ibu, harus dipahami dulu ini. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, mungkin silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk memencet tombol subscribe, tombol lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu terus mendapatkan update terbaru. Dan jangan lupa di like video ini. Kenapa? Karena agar Schoolpedia atau kami terus semangat menyajikan konten yang tentu bermanfaat dan aktual dan valid Bapak Ibu. Karena banyak sekali saya melihat beberapa video-video itu ataupun berita-berita yang kurang tepat Bapak Ibu, sehingga merugikan atau menyesatkan begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi pastikan Bapak Ibu mendapatkan informasi yang akurat. Baik, yang berikut Bapak Ibu langsung saja studi kasus di sini. Jadi Bapak Ibu kuncinya adalah di sini Bapak Ibu, di kolom program studi ini. Nah, di kolom program studi ini Bapak Ibu itu jurusannya apa? Cek di sini. Cek di kolom yang bagian ini, sekali lagi Bapak Ibu ya, di kolom bagian ini. Jadi langkah pertama cek Bapak Ibu jurusannya apa. Misalkan Bapak Ibu jurusan apa ya, misalkan saya ambilkan sampel satu. Misalkan ini ekonomi syariah. Nah, ini kan padahal bukan kependidikan Bapak Ibu ya, atau non kependidikan. Tetapi bisa Bapak Ibu. Ya, tetapi bisa. Ini tadi. Nah, masuk di ini bisa ambil PPG prodi ekonomi ya. Dan seringkali yang banyak sekali ditanyakan Bapak Ibu yang khususnya mau mengambil SD. Bapak Ibu yang selain S1 ini ya, yang selain S1 ini PGSD, PGMI, ya PKN, Matematika, Bahasa Indo, IPA, IPS dan seterusnya, jangan mencoba-coba mendaftar PGSD selain ini. Ya, karena ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini pendidikan fisika, pendidikan biologi ya. Di sini kan tidak tertera karena pendidikan IPA dan pendidikan fisika, pendidikan biologi itu kan berbeda. Di sini tidak tersurat Bapak Ibu ya, tidak tertulis langsung. Namun Bapak Ibu pada Permendikbud ini ya, pada Permendikbud nomor 16 ini Bapak Ibu kalau melihat untuk guru kelas jenjang sekolah dasar ya, guru kelas ini ya, mapel guru kelas itu untuk guru-guru seperti fisika ya, fisika. Nah, ini geografi, sejarah. Nah, ini kan tidak ada Bapak Ibu ya. Di sini tidak ada. Di sini pendidikannya IPS. Nah, strateginya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa mengambil sertifikat pendidik sejarah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak tertera di sini misalkan ya prodinya padahal masuk rumpun IPS atau rumpun IPA. Di sini sudah dijelaskan Permendikbud yang sertifikat pendidiknya sejarah, maka bisa Bapak Ibu bisa mengajar guru kelas atau SD. Jadi Bapak Ibu yang S1-nya sejarah, ambil dulu PPG yang sesuai ya. Sejarah ini kita cari sejarah pendidikan sejarah Bapak Ibu ya, atau mapel sejarah. Ada tidak ya? Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu misalkan S1-nya sejarah. Nah, ini pendidikan sejarah, sejarah arkeolog, ilmu arkeologi. Nah, Bapak Ibu ambil saja prodi PPG sejarah ya. Walaupun Bapak Ibu di SD. Kenapa? Kan jelas ini Bapak Ibu tidak tertera di sini ya, tidak tersirat tadi. Ya, tidak tersirat. Nah, ini tidak tersirat. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi Bapak Ibu walaupun tidak tersirat di sini, Bapak Ibu bisa ambil pendidikan profesi guru untuk prodinya sejarah. Ya. Nah, nanti ketika sudah mendapatkan sertifikat pendidik sejarah, Bapak Ibu akan bisa mengajar di SD Bapak Ibu ya. Ini jelas Bapak Ibu ya. Ya, no hoax ini. Jelas sejarah bisa mengajar di guru kelas. Nah, di sini. Nah, ini penjelasan resmi Bapak Ibu dari Permendikbud yang berlaku dan surat edaran yang berlaku. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung terkaitan prodi spesifik, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikut yang tentu mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu. Semoga lulus PPG 2022. Jangan lupa di like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.